What's going on everybody, welcome back to my YouTube channel, me Steven KW teman-teman. Yes, gimana kabar kalian sobat kopacku dimanapun kalian berada. Long time no see teman-teman ya kan. Musim yang baru sudah tiba teman-teman. Musim 2022-2023. Ini jersinya gue udah pakai. Musim terbaru dari Liverpool pastinya. Sorry banget gue gak bikin video the whole preseason ya kan. Ada yang DM gue, bang lu gak ke Bangkok, ke Singapura gitu kan. Gue nggak pergi ke sana teman-teman. Pada akhirnya gue nggak jadi pergi ke sana karena gue lagi nyiapin budget buat ntar Oktober gue langsung ada trip ke Europe gitu kan. Jadi gue bisa langsung bikin videonya di sana di Liverpoolnya langsung, karena menurut gue preseason tuh laganya nggak serius gitu. Jadi agak-agak males gitu ngeluarin duit gede gitu. Sekalian langsung di sana aja gitu. Maksud gue kalau sama-sama gede mendingan yang dapat pertandingannya itu yang serius gitu kan maksudnya. Makanya lu bisa lihat sendiri kita kalah 0-4 dari MU waktu itu gitu. Tapi it doesn't really matter. Udah lewat juga preseason. Dua pertandingan sudah dilewati sama Liverpool ya kan. Pertama away, kedua home gitu kan. Dua-duanya berakhir dengan imbang. Sorry banget gue gak bikin videonya di kedua-duanya. Baru kali ini yang kedua nih gue bikin video reviewnya. Ya untuk channel ini the season starts now gitu yang jelas gitu kan. Gue bakal berusaha reguler untuk bikin video tentang Liverpool untuk kalian yang sudah setia banget subscribe ke channel ini. Untuk subscriber yang baru juga terima kasih banget pastinya teman-teman ya. Nah alright, jadi kita akan membahas kira-kira seperti apa, kendala apa yang dihadapi sama Liverpool semalam tadi, terlepas dari kejadian bodoh dari Darwin Núñez gitu kan, yang dapat kartu merah yang nggak penting banget gitu kan. Tapi sebelum kita bahas matchnya ya, gue mau bahas yang itu dulu gitu. Jadi gue ada tadi ngeliat video satu di Distro of the Cop atau Distro Cop gitu di Instagram. Itu ada satu video yang menunjukkan selama sekian menit pokoknya itu cuman nyorot Darwin Núñez doang gitu. Gimana yang terjadi antara dia sama Anderson lead up ke akhirnya pelanggaran itu terjadi. Intinya video itu adalah sebelum pelanggaran itu terjadi, yang gua rasa lu juga pasti udah nonton videonya kayak gitu. Jadi ada momen dimana Darwin Núñez tuh diliatin terus gitu kan dia. Jadi ini kamera bener-bener cuma nyorot Darwin Núñez gitu kan. Dan kelihatan banget kalau dia emang udah diganggu-gangguin sama Anderson dari lama gitu. Dan akhirnya mungkin puncaknya dia nggak bisa banget nahan yaitu pas di sana gitu, pas di momen corner kalau nggak salah ya. Pokoknya setelah itu habis itu ditanduk gitu kan. Itu kayak orang di uppercut, cuman ini pakai kepala, jadi jauh lebih sakit sih. Itu walaupun kartu merah ya, tapi tuh Anderson pasti sakit juga tuh. Tuh gue pernah ngerasain ya, rahang gue kena gitu. Itu kayak goyang men rasanya, itu sakit banget. Jadi gue rasa tuh juga pasti itu full power kan Núñez kan. Jadi harusnya sakit sih itu, biar tau rasa lah itu si anjing gitu kan. Tapi yang jelas gak perlu banget sebenarnya dari Núñez ngelakuin itu, karena toh juga kita lagi ketinggalan kemarin posisinya. Dan akhirnya berawal dari sebenarnya kalau kita mau bahas lebih secara general di awal pertandingan, sebenarnya kita memulai dengan cukup baik gitu kan. Bermain di kandang, kita ngambil inisiatif serangan, kita nyerang terus. Bahkan 10 menit pertama tuh gue inget banget ball possessionnya tuh 70 something untuk Liverpool gitu. Kita bener-bener berusaha untuk nge-press, high press banget, berusaha memenangin semua duel bolanya. Tapi akhirnya pertahanan yang super rapat, dan itu juga kredit buat Crystal Palace gitu kan. Dia bisa meredam Liverpool selama babak pertama gitu kan. Satu babak full dia bisa meredam Liverpool dan bagus sekali. Dan bahkan dia bisa bikin gol 1-0 gitu dari counter attack pertamanya mereka. Gila. Itu kalau komentator klasik itu pasti ngomongnya kayak keasikan menyerang hingga akhirnya Liverpool pun lupa gitu ya, lupa dan kocar-kacir ketika diserang balik gitu. Karena ya itu tadi bahasanya terlalu asik menyerang, akhirnya sekali kena counter itu kaget gitu kan. Dan itu kalau nggak salah dari corner atau dari tendangan bebas, gue lupa. Jadi emang kayak nggak siap aja gitu. Tapi gue ngerasa dari gol itu kayak antara Saha yang terlalu cepet gitu larinya, atau back kita yang agak kurang cepet gitu larinya. Kayak sebenarnya bisa gitu. Dan gue cukup menyayangkan kenapa Van Dijk itu di yang paling terakhir itu sebelum ditendang sama Saha, kenapa dia nggak at least bikin percobaan untuk tackling, bukan tackling orangnya, tapi tackling untuk nutup shotnya gitu. Dia cuman kayak ya gitu doang gitu. Jadi gue agak menyayangkan itu, kayak ya gue nggak tahu tuh akan merubah hasil atau enggak gitu dengan dia ngelakuin percobaan tackling intercept bola di sana. Tapi kayak at least kalau lu coba, ya lu nggak akan pernah penasaran dengan gol itu gitu kan. Jadi gue cukup menyayangkan sih. Dan sebenarnya di beberapa kesempatan berikutnya counter attack dari Crystal Palace nih cukup mematikan teman-teman. Karena beberapa kali sempat ada Wilfried Zaha yang lepas dia sampai akhirnya Alisson keluar dan dia berhasil nutup sudut tembaknya Zaha sampai akhirnya itu bagus banget blok dari Alisson juga. Jadi menurut gua sebenarnya
Ya dibilang bagus sebenarnya, maksudnya dalam artian dominasi Liverpool ya dominan gitu, tapi sebenarnya kita nggak cukup baik dalam meredam counter attack dari dia, karena beberapa kali kita kecolongan dan seandainya itu tadi ada gol kedua tuh kayak lebih selesai lagi buat Liverpool sih. Jadi untung dari pihaknya Crystal Palace cuma bisa bikin 1 gol gitu, dan di saat kita membutuhkan gol gitu kan, penyeimbang gitu untuk naikin moralnya Liverpool, karena itu kelihatan banget mereka udah frustasi gitu kan segala macam gitu. Beberapa kali peluangnya Darwin Núñez juga di depan gawang nggak jadi gol, sayang banget. Bahkan yang terakhir itu sebelum dia keluar tuh ada satu momen di mana dia nendang dari tiang jauh ke tiang jauh satunya, itu kena tiang. Gue udah teriak tuh kan, gue pikir gol anjing, ternyata enggak gitu. Gue rasa juga kalian sama, sayang banget gitu yang jelas. Jadi di saat kita butuh gol, akhirnya momen itu terjadi juga gitu kan. Akhirnya dia nanduk itu di uppercut pakai kepala si Anderson anjing gitu kan. Terus ya udah akhirnya kartu merah lah buat si Núñez, dan emang ya itu merah sih, maksudnya gimana pun gitu. Cuman ya gue berharap sih ke depannya, ya dia masih muda sih ya, pemain muda diganggu-ganggu terus gitu, bukan yang cuman sekali itu aja. Jadi mungkin udah bete banget dan nih anjing. Terus tim gua kalah, gua berapa peluang gak gol-gol, ekspektasinya besar, bebannya besar, jadi kayak anjing gitu semacam gitu. Jadi ya udah gimana, udah dihajar aja sama dia mungkin gitu. Jadi ya tetap nggak perlu gitu, karena ada momen dimana Mo Salah sama Nathaniel Clyne gitu kan kayak kedorong gitu, jelas tuh didorong sama Clyne sampai Salah kejar-kejaran bola kalau lu inget gitu kan, didorong si Salahnya sama Clyne terus sampai dia nyusruk gitu kan ke tempat tribun penonton. Tapi kayak bisa aja Salah kalau mau marah tuh bisa tuh, kalau Balotelli udah datengin gitu kan, tapi Salah kayak oh, ya udah gitu. Mungkin juga karena Clyne ya mantan pemain Liverpool gitu, tapi kayak banyak alasan untuk lu bisa marah, tapi banyak juga pemain yang lebih dewasa secara emosional itu memilih untuk nggak penting sih marah gitu kayaknya. Nah jadi gue berharap besar ke depannya, mungkin abis ini kan diajak ngobrol nih berdua 4 mata sama Klopp kan, kayak lu jangan gitu lagi gitu, mungkin kayak gitu. Kita lebih butuh jasa lu di lapangan, usaha lu, effort lu daripada lu kayak gitu, mungkin kayak gitu sih. Jadi tapi bule tuh susah sih diomongin ya, bule tuh kan keras kepala ya orangnya, yang nggak mau dengerin gitu kan. Jadi nggak tahu lagi lah. Mudah-mudahan tapi bisa diredam sama sosok seorang Klopp yang bisa ngasih wejangan yang bagus gitu. Dan tapi kalau problem utama dari pertandingan semalam ya, sebelum akhirnya Luis Diaz bikin gol keren banget ya kan, keren banget, tipikal pemain sayap banget gitu, pemain kayak tipikal Arjen Robben gitu kan. Dia gocek banget tuh, bener-bener di solo sama dia ya kan, lewatin berapa pemain. Gua lihat lagi tuh tayangan ulangnya, tendangannya itu bisa jadi goal of the week mungkin di di minggu ini. Itu gokil banget karena dia bukan yang dioper cuma lari doang langsung hajar gitu kan. Dia ngelewatin berapa pemain itu kan, dari operan Andrew Robertson gitu kan. Jadi menurut gua tuh itu keren sih menurut gua golnya. Sayang banget momentum tersebut, naiknya moralnya, naiknya atmosfer di Anfield tidak bisa dimanfaatkan karena ya itu tadi 10 pemain jadi cukup berat. Tapi gua cukup respect dengan apa yang dilakukan sama Liverpool, karena at least kita berusaha dengan kita ketinggalan 10 main daripada kayak MU. Lu timnya komplit ya kan, harga tim lu tuh mahal banget, tapi lu 4-0 anjing, kayak nggak niat gitu maksud gua. Bukan kok nyari-nyari kayak MU, cuma maksudnya ya itulah kenapa kita menghargai effort dari Liverpool gitu kan. Tapi yang jelas menurut gua, dan gua bilang di grup WA juga ya, kayak salah satu masalah dari Liverpool yang cukup masalah basicnya gitu ya dari semuanya adalah banyaknya pemain yang cedera, men. Banyaknya pemain inti yang cedera, yang itu mengakibatkan Klopp kesulitan. Terlepas dari itu, pemain yang available juga beberapa pemain baru, udah gitu pemain muda atau enggak pemain yang nggak baru tapi jarang dipakai main, sehingga mungkin nggak tahu ya, secara ritme mungkin belum nyetel gitu kan. Nggak selamanya tuh lu bisa main tuh harus ngomong gitu. Ada yang udah kayak udah temen banget, udah pakai feeling aja udah tahu kalau gua kesini ini bakalan gini, itu udah tahu gitu. Nah itu chemistry itu yang nggak ada kalau pemainnya tuh pada baru semua gitu. At least itu yang gue lihat gitu ya. Jadi yang pertama adalah badai cedera yang dihadapi sama Liverpool, beberapa pemain intinya Liverpool atau beberapa backup plan-nya dari Klopp mungkin ya, yang bisa dimasukin kalau kondisinya lagi nggak jelas gitu, nggak bisa. Terus yang kedua, pemain-pemain yang bisa, yang available tuh pemainnya baru-baru, sehingga nggak tahu deh adaptasinya udah bagus apa belum gitu kan. Dan kelihatan memang belum sepertinya. Dan kebetulan
beberapa pemain lama yang dimainin juga yang sebagai pelapis itu mungkin jarang waktu bermainnya sehingga chemistry-nya agak kurang. Dan ketiga ya nggak tahu ya, kayak kreativitasnya kurang aja gitu. Gue ngerasa sangat amat kurang kreativitas di lini tengah gitu. Jadi bener-bener ngandalin dari kinerjanya Luis Diaz dan juga Mohamed Salah gitu. Sebenarnya ya bisa dibilang Harvey Elliott tuh berusaha banget, kelihatan banget he's one of the best player gitu tadi malam gitu kan. Menurut gue salah satu kandidat man of the match karena lu bisa lihat gimana dia lari bener-bener, gimana dia berusaha, dia kehilangan bola dia langsung cepet nutup ruangnya, dia intercept lagi. Gue seneng banget sih sama Harvey Elliott tadi malam, bagus banget mainnya, effortnya luar biasa. Cuman emang butuh jam terbang lagi kayak gitu untuk lebih apa ya, lebih tahu operan terakhirnya ini mau kemana, mau diapain nih bola gitu kan. Instead of kalau cuma masalah lari-lari, kerja keras, dia punya skill teknik gitu, kecepatan tuh oke, itu nggak usah diraguin lagi. Cuman ya itu kita butuh untuk dia tahu end passingnya mau diapain, visinya harus dipertajam lagi. Kalau menurut gua seperti itu, bukan sotoy sih, cuman pendapat doang gitu kan, selo aja men. Itu ya kalau kita mau ngelihat sekarang ya kan di based on apa yang ada tadi malam gitu kan. Tadi malam itu kalau dari starting 11 yang normalnya Liverpool di belakang itu nggak ada Joel Matip, jadi adanya Nat Phillips. Sebenarnya gue seneng banget sih Nat Phillips dimainin karena dia tuh di unsung hero waktu kemarin Liverpool sempet kelimpungan nggak punya back. Akhirnya Liverpool dapat nih sosok yang tepat nih, Nat Phillips dikasih kesempatan dan dia bisa perform dan dia bahkan dapat player of the week dari Stan Chart gitu dari internalnya Liverpool. Jadi gue seneng banget gitu dia membuktikan diri, tapi di musim berikutnya dia nggak dapat kesempatan sama sekali. Habis itu dia dipinjemin segala macam, terus akhirnya dia balik lagi dan sekarang dikasih kesempatan. Walaupun memang sifatnya karena pemain-pemain yang intinya memang cedera gitu ya, tapi kan di sana ada Joe Gomez dan Nat Phillips yang dikasih kesempatan. Gua nggak tahu kenapa, gua seneng banget, permainannya cukup bagus, tapi it can be better gitu. Tapi karena jam terbang yang dikasih ke dia agak kurang menit bermainnya, jadi gua bisa paham kalau dia belum bisa full-fullan memenuhi ekspektasi dari kita sebagai supporter Liverpool gitu ya. Di belakang murni cuma Nat Phillips doang yang penggantinya gitu dari yang biasanya. Di tengah Fabinho doang justru yang normalnya, karena di sini ada Harvey Elliott dan ada James Milner. Jadi trio nih, Harvey Elliott, James Milner sama Fabinho sebagai DM di sana. Di depan ini ada Mohamed Salah, Darwin Núñez dan juga Luis Diaz, teman-teman. Itu starting line up-nya. Jadi di tengah sebenarnya yang menjadi penting justru itu yang paling banyak perubahan, Harvey Elliott, Fabinho dan James Milner, karena di bangku cadangan itu menyisakan ada Joe Gomez, ada Naby Keita, Adrian Henderson, our captain, ada Tsimikas, ada Fabio Carvalho, ada Bobby Clark, ada Stefan Bacetic ini dan juga Sepp van den Berg gitu. 3 nama terakhir kayak belum bisa gitu. Ini kalau Piala FA oke lah gitu kan. Nah, tapi di sini ada yang menarik, ada Naby Keita dan juga ada Jordan Henderson gitu. Dan ada Fabio Carvalho gitu kan. Kenapa yang dimainin si Fabio instead of Naby Keita itu yang gua nggak paham gitu, karena beberapa pertandingan terakhir gua lihat gitu ya kayak Fabio ini agak kurang gitu, masih kurang gitu. Jadi kalau kita posisinya udah menang 2-0 lah gitu, lu kasih Fabio waktu bermain, gue bisa paham gitu. Tapi kalau ini posisi ketinggalan, ada Naby Keita di sini, gue nggak tahu secara kebugaran mana yang lebih fresh gitu. Tapi kalau lu masukin di bench, berarti lu berekspektasi kalau anytime gue butuh gue bisa mainin dia dong, artinya dia bisa main dong gitu. Jadi harusnya kalau gue sih milihnya Henderson, Tsimikas dan juga Naby Keita gitu sebenarnya kalau menurut gua gitu kan. Ya Tsimikas, Henderson, Naby Keita sebenarnya kalau gua pikir itu sih, tapi kan yang terjadi Joe Gomez, Henderson, Tsimikas sama Carvalho gitu kan. 5 pergantian deh kayaknya. Joe Gomez gua setuju karena Nat Phillips kelihatan agak kelimpungan gitu, jadi perlu memang ditempel sama Joe Gomez yang kayaknya lebih ada chemistry sama Van Dijk gitu, kayaknya sih gitu ya. Kemudian Henderson dimasukin untuk menggantikan Milner, gue juga setuju karena kita butuh sosok leadership di sana. Milner leadershipnya bagus gitu, tapi Henderson kayak lebih Liverpool banget gitu modelnya. Jadi gue lebih oke, itu bagus tuh pergantian gitu kan, dan mungkin umpan-umpannya somehow oke banget gitu kan. Kemudian Tsimikas gue juga setuju karena dia sama Jordan Ayew, si Robo itu udah gontok-gontokan terus nih kan, udah kartu kuning juga, jadi bahaya juga kalau emosinya kepancing karena Robo juga orangnya temperamennya cukup tinggi gitu. Akhirnya diganti. Gue setuju sih Tsimikas gitu kan, karena gue juga suka gitu sama Tsimikas. Yang terakhir ini Fabio Carvalho gitu. Gue
berapa pertandingan ngelihat dia nih gue agak kurang gitu kan, kayak belum waktunya gitu. Gue lebih setuju kalau Naby Keita gitu dari squad yang di sini yang ada gitu ya, di bench yang memungkinkan untuk diganti gitu. Jadi kayak sayang sih, walaupun gue juga nggak suka banget sama Naby Keita gitu secara chemistry di Liverpool, tapi kayaknya Naby Keita deh gitu, kayak kita loh butuh gol gitu kan. Sedangkan kalau kita mau melihat ke daftar list cederanya, ini lebih menyeramkan teman-teman. Ada Ibo Konate, ya kan, Kelleher di sana ya. Kelleher Adrian masih oke lah, gue masih bisa paham tuh, masih aman lah. Ada Ibo Konate, ada Diogo Jota, kemudian ada Joel Matip, ada Thiago. Ini 4 pemain yang aduh, ini udah sayang banget gitu. Ini udah 4, sama ada Firmino juga yang nggak dimasukin di sini gitu. Jadi maksud gua ini aduh susah banget gitu buat Klopp ya kan. Kemudian ada Oxlade-Chamberlain, Curtis Jones gitu kan di sana juga, yang ya kalau kita butuh kita bisa gitu, at least dia juga bisa main gitu kan. Jadi kayak kalau Klopp bilang dia puas dengan squad yang ada, gua rasa kayak kita butuh satu gelandang serang gitu kan, creative midfield gitu, yang bisa ya bisa ngelapis gitu, yang tipikalnya kayak Coutinho di zaman dulu. Sebenarnya tuh ada di dirinya Fabio Carvalho sepertinya, tapi satu, dia belum adaptasinya selesai, kedua dia masih sangat muda. Dia tuh bagaikan kalau karakter di games itu itemnya belum lengkap gitu. Kalau kemarin gue bilang di grup gitu, itemnya belum lengkap. Contoh Fabio yang sudah itemnya lengkap tuh kayak Coutinho waktu di Liverpool terakhir sebelum pindah, tuh kan udah kayak GGWP gitu kan, udah mantep banget gitu kan. Jadi gua rasa Fabio ini kayak Coutinho versi belum pakai item gitu. Jadi itemnya belum lengkap, baru karakter basic gitu. Bisa lari kenceng, skill ada, teknik tapi kurang gimana gitu. Jadi gua rasa tuh kayak kita butuh sih pelapis lagi gitu. Mendingan kalau kata gua nggak ngerti si Naby Keita diperpanjang kontraknya. Gua nggak ngerti Klopp dan manajemen ngelihat apa. Gua better kalau ada yang nawar oke, harganya dia dijual. Terus habis itu kita datengin pemain baru lagi yang tipikalnya mungkin either seperti Thiago atau yang lebih kayak Coutinho gitu. Gue berharap ada yang seperti itu karena gue rasa kita butuh sih. Kita butuh, apalagi ini akan menjadi musim yang cukup panjang untuk Liverpool. Dan nanti kita bakalan segera masuk ke Liga Champions lagi 25 Agustus kalau nggak salah. Itu akan mulai drawing Liga Champions-nya. Jadi itu akan menarik dan gue akan live streaming di sana. Jadi teman-teman bisa stay tune aja pastinya. Ya gue cukup concernnya dengan, gue nggak peduli dengan pertandingan semalam ya, karena imbang juga gitu. Kita udah punya 2 poin, not the worst thing gitu kan. Kayak kalau seandainya City atau Arsenal kalah sekali aja dan kita menang, itu langsung kita nutup gapnya dari ketinggalan 4 poin jadi cuman ketinggalan 1 poin, which is itu masih sangat memungkinkan. Musim masih sangat panjang, gue nggak terlalu khawatir. Gue lebih khawatir dengan komposisi tim yang ada, squad yang ada, squad depth yang ada, kedalaman squadnya. Itu yang akan mempengaruhi kalau seandainya tidak ada perubahan, tidak ada pembelian baru dari Klopp gitu. Gue cukup rasa butuh sih, maksud gue butuh banget gitu. Dan gue berharap Ramsey juga bisa segera main juga, tuh kayak masih cedera juga. Soalnya kayak tren ketika buntu tuh udah sampah banget gitu. Tren tuh kalau pas buntu mainnya jelek banget gitu. Jadi gua rasa kita butuh pelapisnya juga, nggak bisa mengandalkan Joe Gomez karena posisinya bukan di sana sebenarnya. Jadi ya gue berharap besar sih dari pertandingan 2 pertandingan terakhir. Gue berharap kedalaman squadnya, ya gue nggak tahu berapa lama cederanya mereka orang nih, tapi yang jelas gue berharap mereka bisa cepat pulih karena kita bakal membutuhkan banget jasa mereka, terutama minggu depan kita akan melawan rival kita ya kan, Man United. Wah, gue tahu Man United lagi sampah banget, tersampah gitu kan. Bukan sebagai karena itu rival doang gitu gue bilang sampah, tapi walaupun gue yang dukung, kalau seandainya gue dukung gitu, itu juga sampah gitu. Gue akan mengakui itu sampah gitu. Liverpool aja menurut gue kurang bagus gitu. United tuh sampah men, bener dah gitu. Kayak semua orang di dunia juga tahu gitu kalau lu parah banget gitu maksudnya kan. Ya, tapi terlepas dari itu kita nggak bisa langsung kayak United lagi sampah pasti langsung kalah nih sama Liverpool, diajar. Gue nggak yakin ding, malahan sekarang kayak karena kebugaran pemainnya dan segala macam, dan gue rasa Man United akan cukup marah dengan hasil tersebut. Ten Hag sangat marah, pemain akan digampar-gamparin gitu. Gue sempat berpikir kayak apa faktornya, motivasinya dari Ten Hag untuk para pemain gitu. Maksudnya kayak kalau lu nggak peduli dengan supporter, lu nggak peduli dengan klub ini, lu nggak bangga main untuk jersey ini, at least lu pedulilah sama beban harga price tag lu itu berapa harganya gitu. Lu buktiin lapangan lu dapat gaji sekian ribu, masa iya lu setidak profesional itu lu bermain gitu. Kalau gua yang digituin sih kayak gua bakal pembuktian, dan gua rasa dengan 2 pertandingan kalah mereka ingin membuktikan sesuatu. Kalau nggak salah mainnya di Old Trafford juga.
Jadi itu akan menjadi momentum kalau mereka mau comeback gitu kan. Maksudnya mereka mau kembali ke MU yang sebenarnya itu momen yang tepat gitu kalau mereka bisa kalahin Liverpool atau at least memberikan perlawanan. Karena menurut gua dengan mereka bisa ngelawan Liverpool aja, maksudnya dalam artian mereka bisa mengimbangi permain Liverpool, itu akan mendapatkan pujian. Ini nih MU nggak apa-apa nggak menang dulu, tapi gue udah tahu nih, udah kerasa MU-nya udah balik kayak gitu. Sedangkan tekanan besar di Liverpool kan, karena kayak lu lawan tim MU yang lagi ancur-ancuran gini, masa lu nggak bisa menang gitu. Jadi kayak ada aja gitu beritanya. Yakin lah ntar lihat di media pasti kayak gitu model. Jadi gua rasa ini akan menjadi pertandingan berikut yang sangat tricky buat Liverpool. Jadi gua berharap dengan hasil 2 pertandingan terakhir ini Klopp dan timnya itu bisa cepet-cepet menemukan solusi, komposisi yang tepat, meracik strateginya kayak gimana, mengisi celah-celah kosongnya. Mudah-mudahan Henderson bisa start di sana nanti. Kemudian nggak tahu, kita butuh salah satu antara Firmino, Diogo Jota lah. Itu kita butuh men gitu, kayak untuk ngelapis gitu, karena Darwin Núñez akan off gitu. Dan seandainya Darwin Núñez off, dan bukan seandainya, Darwin Núñez kan off nih, dia kena suspend kan karena kita kehilangan dia juga gitu, menambah daftar list pemain yang nggak bisa dipakai gitu. Jadi kita akan mengandalkan siapa gitu kan. Menurut gua ini worst case Harvey Elliott akan dipasang ke depan, sehingga nanti di tengah itu duetnya ya Henderson, Fabinho, terus mungkin bisa ada James Milner di sana juga, kita nggak pernah tahu, atau Fabio Carvalho yang akan dimajuin di awal, atau Naby Keita, which is artinya Fabio Carvalho atau Harvey Elliott akan dimainkan untuk menggantikan posisinya Mohamed Salah, karena Mohamed Salahnya akan ditaruh di plot di tengah. Udah gue yakin kayak gitu jadinya kalau seandainya either Firmino atau Diogo Jota nggak ada yang fit, dan gue rasa mungkin waktunya nggak cukup juga, gue nggak tahu sih. Mudah-mudahan lah nanti kita lihat gitu perjalanan seperti apa. Tapi yang jelas kalau dari hasil semalam bukan hasil terbaik, tapi patut disyukuri juga. Dan musim masih sangat baru teman-teman, jadi jangan langsung mudah menyimpulkan kalau Liverpool bakalan sampah musim ini atau begini atau begitu. Keep on supporting them aja yang jelas, karena gue yakin musim ini akan menjadi musim yang sangat menarik buat Liverpool dengan pembelian-pembelian yang baru gitu. Ya gitu aja mungkin dari gue sementara. Yang jelas gue udah balik di sini buat channel ini. The season starts now. Gue akan reguler lagi. Jadi teman-teman yang belum subscribe, kalian bisa subscribe aja. Kalau kalian suka konten-konten tentang Liverpool, di Oktober nanti gue ada trip ke Europe. Jadi mudah-mudahan gue bisa menyajikan konten-konten yang menarik gitu kan. Lu bisa stay tune aja di sini pastinya. Yes gitu aja. Jangan lupa subscribe, like this video. Jangan lupa komen di bawah kalau lu punya uang dan kuasa untuk membeli pemain untuk Liverpool. Siapa yang mau lu beli saat ini? Gue penasaran, pengen tahu gitu. Jadi bisa langsung lu komen di bawah aja, kita ngobrol di sana pasti. Jangan lupa share this video ke teman-teman kalian. Gue bersyukur sekali sudah bisa ada AdSense-nya gitu kan. Jadi gue merasa sangat dihargai. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Steven KW. I love you all. Till next time. Bye bye.